Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan mengenai deskriptif analitik yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Bisnis, Intelijen, dan Analitik. Selanjutnya, sebelum kami menjelaskan lebih lanjut mengenai pemaparan materi tersebut, izin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat. Saya Ririn Aulia. Saya Diva Trifani. Saya Salman Maulana. Oke, di sini tiga topik utama yang akan dibahas yaitu mengenai basic concept, common tool and technique, dan juga use case in business. Nah, mengenai basic concept akan dijelaskan oleh Ririn Aulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan deskriptif analitik, yang dimana proses mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat dimengerti. Teknik ini membantu perusahaan memahami kejadian yang telah terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Selanjutnya di sini ada yang apa aja sih yang dilakukan oleh deskriptif analitik. Yang pertama itu ada mengumpulkan data historis, yang dimana deskriptif analitik ini dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti database perusahaan, sistem transaksi, media sosial, atau survei. Yang kedua ada data yang dikumpulkan bisa berupa angka penjualan, jumlah pelanggan, tren penggunaan produk, dan juga ada data yang dimana datanya operasional lainnya. Selanjutnya, tujuan dari tahap ini adalah memastikan bahwa semua data historis yang relevan tersedia untuk dianalisis lebih lanjut. Poin yang kedua itu berisikan menganalisis pola dan tren, yang dimana setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis untuk menemukan pola, tren, dan hubungan dalam data. Misalnya, analisis penjualan bulanan dapat menunjukkan pola musiman atau tren tumbuhan dari tahun ke tahun. Teknik ini pun seperti distribusi frekuensi, perhitungan rata-rata, atau segmentasi pelanggan sering digunakan untuk memahami perilaku data. Dan yang poin selanjutnya itu adalah mengubah data menjadi laporan, grafik, dan dashboard. Yang dimana data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami seperti laporan, grafik tabel, dan dashboard interaktif. Yang dimana visualisasi ini membantu pengambil keputusan untuk memahami insight dari data dengan cepat. Contohnya, dashboard bisnis dapat menampilkan grafik pertumbuhan pendapatan, tingkat retensi pelanggan, dan juga tren produk yang paling diminati. Next. Oke, selanjutnya di sini ada karakteristik utama yang dimana yang pertama itu ada berbasis data historis, yang dimana menganalisis kejadian yang telah terjadi untuk memahami tren yang sedang berlangsung. Contohnya itu kita bisa mengambil dari yang dimana mengetahui pola penjualan produk dalam setahun terakhir untuk membuat strategi penjualan berikutnya. Dan yang kedua itu ada ringkasan data, yang dimana data besar diubah menjadi ringkasan yang lebih mudah dipahami. Contohnya itu adalah laporan bulanan yang menunjukkan total pendapatan, jumlah jumlah transaksi, dan pelanggan baru. Dan yang ketiga itu adalah visualisasi data, yang dimana hasil analisis ini sering ditampilkan dalam bentuk grafik, dashboard, dan tabel. Contohnya itu grafik batang yang menunjukkan tren penjualan produk setiap bulannya. Dan yang poin yang terakhir itu poin yang keempat, fondasi untuk analitik lanjutan, yang dimana deskriptif analitik digunakan sebagai dasar prediktif analitik atau bisa disebut memprediksi kejadian di masa depan, dan preskriptif analitik merekomendasikan solusi yang terbaik. Contohnya itu, jika deskriptif analitik menunjukkan penjualan menurun pada bulan tertentu, prediktif analitik dapat memprediksi pola penjualan di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada contoh penggunaan di dunia bisnis. Yang pertama ada di e-commerce yaitu analisis jumlah kunjungan website dan rasio konversi untuk memahami perilaku pelanggan. Lalu ada di keuangan ringkasan laporan laba rugi untuk mencari kinerja perusahaan. Lalu ada di pemasaran analisis jumlah
klik pada iklan digital untuk mengetahui kampanye yang paling efektif. Kemudian ada alat dan teknik dalam descriptive analytics. Yang pertama, alat yang digunakan. Nah, berbagai alat yang digunakan dalam descriptive analytics ini tergantung pada kebutuhan dan skala bisnisnya. Yang pertama, ada Microsoft Excel. Biasanya Microsoft Excel ini digunakan untuk mengolah data sederhana, membuat pivot table, grafik, dan perhitungan statistik dasar. Contohnya menghitung total penjualan produk per bulan dalam tabel Excel. Kemudian ada Tableau. Tableau ini adalah alat visualisasi data untuk membuat dashboard interaktif. Contohnya dashboard yang menampilkan peta penjualan berdasarkan wilayah. Yang ketiga, ada Power BI. Power BI ini membantu dalam analisis bisnis dan pembuatan laporan berbasis data. Contohnya, laporan tentang produk paling laris dan pelanggan yang paling sering berbelanja. Yang keempat, Google Analytics. Google Analytics ini menganalisis perilaku pengunjung website. Contohnya, melihat berapa banyak pengunjung yang berasal dari media sosial. Kemudian yang kelima, ada SQL atau Structured Query Language. SQL ini digunakan untuk mengambil dan mengolah data dari database besar. Contohnya, menganalisis data transaksi pelanggan dalam 5 tahun terakhir. Dan yang terakhir, tools yang terakhir yaitu Python dan R. Digunakan untuk analisis data lanjutan dan visualisasi statistik. Contohnya, penggunaan Python Pandas untuk membersihkan dan menganalisis data pelanggan. Next. Next. Kemudian ada teknik dalam descriptive analytics. Yang pertama ada data aggregation atau penggabungan data. Nah, data aggregation ini menggabungkan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan ringkasan informasi. Contohnya, menggabungkan data transaksi dari berbagai cabang toko menjadi satu laporan utama. Yang kedua, ada data visualization. Nah, data visualization ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik, diagram, atau peta. Contohnya, grafik penjualan bulanan dalam 2 tahun terakhir. Yang ketiga, statistical summarization atau ringkasan statistik. Nah, ini digunakan untuk menggunakan rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan persentil. Contohnya, menentukan rata-rata nilai transaksi pelanggan dalam setahun. Yang keempat, ada trend analysis atau analisis tren. Digunakan untuk menganalisis pola dari waktu ke waktu untuk melihat tren yang terjadi. Contohnya, menemukan tren peningkatan pembelian saat akhir tahun. Dan yang terakhir, ada segmentation atau segmentasi data. Segmentation ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, mengelompokkan pelanggan berdasarkan usia, lokasi, atau kebiasaan pembelian. Next. Nah, selanjutnya mengenai teknik dalam analitik. Nah, di sini eh, terdapat 5 poin dalam penggunaan teknik dalam deskriptif analitik. Yang pertama itu data aggregation yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dan juga selanjutnya data visualization, statistical summarization, trend analysis, dan juga segmentation. Nah, hal ini tersebut telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Yang pertama, yang mengenai tentang data aggregation, menggabungkan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan ringkasan informasi. Yang kedua, tentang data visualization atau visualisasi data menampilkan data dalam bentuk grafik, diagram, ataupun peta. Selanjutnya yang ketiga, statistical summarization atau ringkasan statistik menggunakan rata mean, median, modus, standar deviasi, dan persentil. Yang keempat, trend analysis, yaitu menganalisis pola dari waktu ke waktu untuk melihat tren yang terjadi. Dan yang terakhir adalah segmentation, mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, selanjutnya, use case in business, hal yang dilakukan dalam bisnis. Bidang yang pertama, contohnya dalam sales dan marketing. Nah, contoh penerapan deskriptif analytif itu bisa melihat produk terlaris berdasarkan wilayah, menganalisis efektivitas iklan digital,
Nah, di bidang lainnya yaitu di finance ataupun keuangan, kita bisa melihat dalam analisis laporan keuangan perusahaan, membandingkan pengeluaran dengan anggaran. Bidang selanjutnya itu operation atau operasi, melacak inventaris stok barang atau purchasing. Selanjutnya ada menganalisis efisiensi produk. Pada bidang selanjutnya itu bidang HR atau human resource. Kita bisa melihat dalam analisis tingkat turnover karyawan dan mengevaluasi kinerja karyawan berdasarkan KPI. Selanjutnya ada healthcare, bidang selanjutnya atau kesehatan, melihat tren jumlah pasien dalam 5 tahun terakhir, menganalisis efektivitas suatu pengobatan. Selanjutnya ada e-commerce atau electronic commerce, pasar elektronik, mengetahui produk yang paling sering ditambahkan di keranjang atau produk yang paling laris, menganalisis pelanggan yang sering berbelanja. Masih banyak bidang yang bisa dianalisis dan juga penggunaan deskriptif analitik lainnya. Di sini kami hanya menggunakan contoh 6 bidang dalam penggunaan deskriptif analitik. Selanjutnya kesimpulan dari hasil penjelasan akhir yaitu deskriptif analitik digunakan untuk memahami apa yang telah terjadi dalam suatu bisnis berdasarkan data historis. Nah, di sini data analitik atau deskripsi analisis itu biasanya dapat digunakan untuk melihat atau memahami apa yang telah terjadi berdasarkan based on data. Selanjutnya digunakan untuk berbagai industri seperti pemasaran, keuangan, finance, operation, HR, healthcare, dan juga e-commerce, dan banyak bidang lainnya. Memanfaatkan berbagai alat seperti Excel. Nah, di sini untuk menggunakan deskriptif analitif, berbagai tools yang dapat kita gunakan, salah satunya itu Excel, Tableau, Power BI, SQL, Python, ataupun R Analysis atau R Studio untuk menganalisis dan menyajikan data. Masih banyak platform yang bisa digunakan, itu tergantung pada teman-teman dalam memanfaatkan atau memvisualisasi data tersebut. Yang terakhir yaitu menjadi dasar untuk prediktif analitik dan juga perspektif analitik yang membantu prediksi tren masa depan dan memberikan rekomendasi. Hal tersebut dapat membuat juga decision making bagi teman-teman pengusaha ataupun entrepreneurship. Mungkin cukup sekian presentasi kami dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesilapan dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.